Saudara, tentang keluarga, saya percaya semua kita pasti punya cita-cita, punya kerinduan, punya impian, punya target, punya keinginan yang luar biasa untuk keluarga kita. Karena tidak ada orang yang menikah tanpa menginginkan hal-hal itu. Masih pada konsep apa yang Tuhan pikirkan tentang keluarga, mengapa dia membentuk keluarga, ada apa dalam keluarga itu. Kalau tadi kita belajar keluarga menghadirkan surga atau mewakili Tuhan di dunia, maka sekarang lebih jauh, anak-anak kita akan dipakai oleh Tuhan dalam pernikahan kita, dan ini sungguh luar biasa. Pertama, kembali kita lihat Keluaran pasal 1. Walaupun kita tidak membaca seluruhnya, tapi kita akan ambil konsepnya di situ. Dalam Keluaran pasal 1 kita melihat bagaimana sengsaranya, menderitanya bangsa itu di tangan Firaun. 400 tahun mereka dijajah, mereka diperbudak, mereka mengalami penindasan. Nah, pada saat waktu Tuhan tiba untuk menyelamatkan suatu negeri yang tertindas, ini yang mengagumkan. Tuhan gak cari tentara, tidak cari pemimpin, tidak cari siapa kekuatan lain. Justru pasal 2 ayat 1 yang kita baca tadi, dia mencari keluarga. Ada orang laki-laki Lewi kawin dengan perempuan Lewi, lalu mengandunglah si istri, melahirkan seorang anak laki-laki, dan itulah Musa. Kalau kita pikir apa hubungannya bangsa yang menderita dengan keluarga Lewi ini, secara hal apapun kita nggak akan ketemu hubungannya. Tapi toh Tuhan melihat itu luar biasa. Saya tinggalkan dulu Keluaran 2. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Orang Israel melakukan pula apa yang bagaimana? Jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Berarti bangsa itu mengalami penindasan, mengalami siksaan 40 tahun. Sekali lagi kita menemukan konsep keluarga di benak Papa kita di surga. Dia nggak cari pemimpin, dia nggak cari tentara, dia nggak cari raja yang punya kekuatan membebaskan mereka dari musuh-musuhnya. Tidak. Ayat 2, pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu bangsa itu tertindas, menderita 40 tahun. Pada waktu itu ada seorang dari satu daerah dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Coba kita renungkan, apa hubungannya bangsa yang menderita sekian puluh tahun, lalu yang dimunculkan keluarga mandul? Gak ada hubungan, bukan? Gak nyambung, istilahnya begitu. Tapi dua contoh ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan sangat menghargai keluarga. Ternyata seluruh rencana keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan tetapkan untuk dunia, tidak akan berhasil tanpa keluarga. Ini yang mengagumkan sekali. Ada apa? Sehingga di tengah kerusakan yang ada, Tuhan cari keluarga. Saya percaya saudara, ketika negara kita Indonesia sedang hancur seperti ini, saya percaya Tuhan cari keluarga-keluarga di negeri ini. Begitu pula Papua sedang mengalami kehancuran seperti ini, maka Tuhan akan tetap cari keluarga. Dari dua keluarga yang kita pelajari, keluarga papa mamanya Musa dan keluarga Manoah, mereka dihadirkan Tuhan dalam situasi yang sama. Bangsa itu sedang menderita, bangsa itu sedang hancur. Ternyata Tuhan menggunakan anak-anak keluarga ini untuk menjadi penyelamat. Betul nggak? Musa lahir dari keluarga Lewi.
Simpson lahir dari keluarga orang Dan, dari keluarga Manoah ini. Begitu hebatnya Tuhan menunggu sampai anak-anak itu dewasa. Saya pernah berpikir, Tuhan, kalau Tuhan menunggu mereka mengandung, lalu melahirkan anak, lalu anaknya dewasa, baru Engkau pakai, berapa tahun lagi mereka harus menderita? Ini pemikiran saya. Apa nggak bisa dipercepat untuk menyelamatkan suatu negeri itu? Apa memang harus dengan pola seperti ini? Kalau saya berpikir, pasti di zaman itu sudah banyak orang-orang anak-anak yang dewasa yang bisa dipakai oleh Tuhan. Betul nggak? Pasti ada. Walaupun kita nggak tahu ayatnya di mana, pasti ada. Tapi buktinya mengapa Tuhan memakai keluarga, dipersiapkan sungguh-sungguh dengan proses yang begitu lama. Mari anak-anak Tuhan, kita menemukan kebenaran ini supaya kita mungkin mengerti rencana Tuhan, dan kita tidak sembarang untuk menikah. Anak-anak kita jaga jangan sampai salah dalam perkawinan mereka. Ada apa? Tinggalkan dulu dua kisah ini, tapi kita simpan di benak kita. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Kita akan menemukan kedahsyatan rencana Tuhan buat keluarga, buat pernikahan itu. Inilah kisah bagaimana Yeremia dipakai oleh Tuhan dalam hidupnya dan menyelamatkan bangsa itu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ada 3 fase yang kita lihat, tapi nanti saya akan uraikan. Fase pertama dulu kita akan lihat. Mari kita teliti firman ini, anak-anak Tuhan. Kalau Yeremia belum dibentuk dalam rahim ibunya, pertanyaan, berarti papa mamanya sudah menikah atau belum? Sudah menikah atau belum? Belum. Nah, ini yang mengherankan. Bagaimana papa mamanya belum menikah, anaknya sudah dikenal oleh surga. Nah, ini anaknya siapa? Boleh nggak bertanya begitu? Papa mamanya belum menikah, tapi surga sudah kenal anaknya. Nah, lalu anaknya siapa? Saya kagum pada Roh Kudus. Dia menolong saya. Apa yang saya uraikan, kemuliaan bagi Tuhan, bukan saya dapatkan karena saya baca buku. Karena Roh Kudus menuntun untuk menemukan kebenaran-kebenaran ini. Kembali jawabannya bukan di buku lain. Jawabannya tetap ada di kitab suci yang sama, cuma di bagian yang lain. Ini dahsyatnya yang namanya Alkitab. Buku di atas segala buku yang otoritasnya luar biasa. Enggak ada apa-apa yang kita lihat di jagat raya ini kalau tanpa firman. Betul tidak? Semua karena firman ini luar biasa. Maka saya tutup kitab Yeremia karena saya nggak pernah mengerti bagaimana mungkin orang tuanya belum menikah tapi Tuhan sudah mengenal anak-anaknya. Dari mana ini kisah? Lalu berapa saat kemudian Tuhan ketemukan jawabannya untuk saya di Efesus 1 ayat yang keempat. Beri tanda Yeremia 1. Nanti kita kembali ke situ karena ada 2 pasal lagi kita akan selesaikan. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, saudara. Sebab di dalam Kristus Yesus Tuhan, yaitu Bapa kita, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan dengan target supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Nah, mari kita renungkan. Kalau ada orang-orang yang dia pilih, ini enggak semua, tidak semua. Kalau ada orang-orang yang dia pilih sejak dunia belum jadi, berarti ini lebih jauh lagi daripada sekedar orang tua yang menikah, anaknya belum ada, Tuhan sudah kenal. Karena kalau sampai dunia belum jadi, berarti Adam Hawa sudah ada belum? Belum. Tapi di surga ada orang-orang yang sudah dia kenal dan dia pilih dan dia tetapkan. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Saya kejar terus Papa di surga. Siapa orang-orang ini? Betul nggak, saudara? Berarti sudah ada pribadi-pribadi itu sebelum dunia ada. Hebat Tuhan kita, saudara. Maka itu kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini
yang menetapkan, yang membicarakan jauh sebelum apa-apa terjadi.